Prolapsus tali pusat ya. Di teori sebenarnya kita sudah belajar bagaimana cara penanganan ataupun pertolongan pertama pada pasien yang mengalami prolapsus tali pusat. Jadi sebenarnya keadaan tali pusat mendahului bagian terbawah janin. Jadi kalau dia persentase kepala, duluan tali pusatnya mendahului kepalanya, ya. Jadi ada dua nanti jenis daripada prolapsus tali pusat ini. Yang pertama dia tali pusat menumbung, yang kedua tali pusat terkemuka. Nah, yang membedakannya apa? Apa perbedaan tali pusat menumbung dan tali pusat terkemuka? Yang membedakan adalah keadaan air ketuban. Jadi kalau dia air ketubannya sudah pecah, maka disebutlah dia tali pusat terkemuka. Ya, karena apa? Karena selaput daripada ketubannya sudah pecah, maka akan nampak dia tali pusatnya. Sedangkan tali pusat menumbung, dia kondisi air ketubannya belum pecah. Ya, lihat keadaan umum pasien. Oke, baik. Selamat siang Ibu. Bagaimana keadaannya Bu? Apa yang dirasakan? Di sini saya akan mengecek bagaimana kontraksi, kemudian tekanan darah Ibu. Ya Ibu, sebentar ya Ibu. Kita sama halnya ya, kita melakukan yang namanya tindakan untuk Ibu yang akan melakukan persalinan normal ya, atau yang ingin yang pelaksanaan persalinan normal. Jadi kita di sini harus monitoring atau observasi apakah bagian level 1 maupun sampai level keempatnya. Jadi level 4-nya sudah tahu kita posisi kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Level ketiganya kita sudah mengetahui bahwa presentasi bawah perut ibu adalah kepala si janin. Kemudian kita mendengarkan denyut jantung janinnya, jangan lupa, karena pada kasus prolapsus uteri itu biasanya akan berpengaruh terhadap BJJ si janin, yaitu bisa mengalami yang namanya bradikardi. Kenapa? Karena kepala akan menekan yang namanya tali pusat si janin, sehingga akan mengganggu namanya denyut jantung janin. Jadi kita harus observasi apakah denyut jantung janin mengalami irregular atau dia bradikardi. Kalau dikatakan bradikardi berarti dia di bawah 120 kali per menit. Oke, jadi ketika kita melakukan denyut jantung janin, ternyata frekuensi pada denyut jantung janin mengalami irregular dan di bawah dari 120 kali per menit. Kemudian kita akan melakukan penata laksanaan selanjutnya, yaitu untuk melakukan itu, untuk mengetahui apakah benar bayi ataupun ibunya mengalami prolapsus uteri dengan melakukan pemeriksaan dalam. Sebelumnya kita sudah mencuci tangan. Ya, seperti biasa kita pada saat melakukan pemeriksaan dalam. Oke, perlahan sambil kita infokan ke ibu bahwasanya kita melakukan pemeriksaan dalam untuk menyuruh ibu, menganjurkan ibu untuk menarik nafasnya. Tarik nafasnya ya ibu. Oke, setelah itu kita lakukan observasi. Untuk pemeriksaan dalam selalu kita lakukan evaluasi dan observasi ya. Yang selalu kita periksa adalah pembukaan ya kan. Jadi pekat. Jadi pembukaan, kemudian advancement-nya berapa, kemudian konsistensinya, kemudian arah torsionya bagaimana, lalu apakah antefleksi atau retro, kemudian bagian apa yang terbawah ya. Nah, ketika kita menilai, nah di situ ternyata bagian terbawah pada janin atau yang mendahului janin, yaitu pertama kali kita jumpa, yaitu adalah tali pusat janinnya. Jadi bagaimana cara kita menilai ini tali pusat? Dengan cara ada yang berdetak. Jadi kita harus tahu bahwa tali pusat itu terdiri dari 2 arteri, 1 vena. Ya, jadi kalau yang arteri itulah dia yang berdetak. Jadi kalau ada detakan, kemudian ada panjang ya seperti bentuk tali pusat yang kita rasakan. Nah, di sini mulailah kita
menilai bahwasanya ini ibunya mengalami prolapsus tali pusat, ya. Kemudian setelah itu kemudian kita hindari bagaimana supaya kepala tidak mengalami penekanan pada tali pusat pada si janin. Nah, sebelum kita melakukan tindakan seperti itu, kita pastikan bahwa selaput ketuban ibu apakah sudah pecah atau belum pecah. Nah, di sini kasusnya ketubannya belum pecah. Jadi supaya kepala itu tidak menekan pada tali pusatnya, maka kita lakukan yang namanya memposisikan ibu secara kniches atau Trendelenburg. Gravitasi ya. Jadi supaya kepalanya itu tidak menekan, maka posisi seperti inilah, posisi Trendelenburg lah yang kita posisikan pada kasus prolapsus tali pusat. Ya. Kemudian apalagi tindakan yang kita lakukan selain dari memposisikan ibu, yaitu memasukkan cairan NaCl sebanyak 500 cc ke dalam kandung kemih pada si ibu. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya dimana kita ketahui anatomis dari kandung kemih dengan uterus itu saling berdekatan, ya. Jadi supaya kepala tidak mengalami penurunan, ya, maka untuk menahannya kita akan membuat kandung kemih si ibu menjadi penuh dengan memasukkan NaCl sebanyak 500 cc. Yang menggunakan apa? Dengan menggunakan kateter. Dengan kateter pada si ibu, jangan lupa untuk memberikan jeli ya, supaya memperlancar masuknya selang kateter ke dalam saluran orifisium uretra pada si ibu, ya. Baik. Ya, sambil kita suruh ibunya untuk menarik nafas, karena segala sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam organ reproduksi ibu itu akan merasakan ketidaknyamanan dan nyeri pada si ibu. Ibu tarik nafasnya ibu perlahan-lahan sambil kita memastikan apakah dia sudah masuk ke dalam orifisium uretra dan ditandai dengan keluarnya urin pada selang kateter. Setelah itu kita sambungkan ke cairan NaCl 500% ke kateter ibu. Pegang Bu Enda. Secara perlahan-lahan kita alirkan cairan NaCl. Kemudian sambil kita lakukan evaluasi ya. Evaluasi bahwasanya kandung kemihnya sudah penuh atau tidak. Ya, jadi fungsinya ini tadi saya bilang bahwa kandung kemih, memenuhkan kandung kemih pada ibu itu membantu menghambat penurunan pada kepala si janin agar tidak terjadi kompresi pada tali pusat. Janin bisa dapat terselamatkan. Itulah penanganan awal yang kita lakukan. Setelah itu, apalagi yang harus kita lakukan langkah berikutnya? Oke, apabila penanganan tak bersih, kemudian kita melakukan namanya pemasangan cairan infus pada si ibu. Setelah memasang cairan infus pada ibu, kita atur tetesannya, lalu kita memasang yang namanya oksigen 8 sampai 10 liter. Untuk membantu ibu juga supaya ibu tidak mengalami shock dan bayinya yang nanti bisa terselamatkan juga. Ya. Baik, sudah kita pasang oksigen pada si ibu 8 sampai 10 liter. Selanjutnya kita melakukan atau mempersiapkan rujukan. Ya, jadi setiap melakukan rujukan tetap kita pantau posisi, kemudian observasi denyut jantung janinnya ya, apakah denyut jantung janinnya masih berdetak atau tidak. Jadi kita lakukan yang namanya rujukan ke fasilitas tempat pelayanan yang lebih lengkap. Oke, di sini tadi kasus kita yang pertama itu ketubannya belum pecah ya, jadi ketubannya belum pecah. Jadi apabila kalau kita temukan kasusnya ketubannya sudah pecah, bukan kita pecahkan ya, tapi memang sudah pecah dia duluan dan kita lakukan pemeriksaan dalam ketubannya sudah pecah, tali pusatnya sudah nampak di introitus vaginal, maka supaya tidak menghindari terjadinya infeksi, maka kita balut tali pusatnya itu dengan kasa yang steril yang sudah memang
basahi dengan NaCl. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tali pusatnya sudah tampak di introitus vagina, ya, jadi untuk menghindari yang namanya infeksi, jadi kita membalut dengan kasa yang sudah yang sudah dibaluri ini ya. Oke, seperti ini ya kita lakukan. Jadi pada saat dirujuk supaya tidak terjadinya infeksi, maka kita lakukan penutupan pada daerah introitus vagina si ibu supaya menghindari terjadinya infeksi. Dan terima kasih. Terima kasih.